saya Medika Sakti Swapradita, NIM 17417144018, kelas reguler, ujian kebijakan sosial dari Prodi Administrasi Publik FIS UNY. Kebijakan inklusif adalah kebijakan yang mengikut sertakan publik dalam aspek pembangunan dengan tujuan untuk menyelaraskan hak dan kewajiban individu, menciptakan keadilan, kesertaan, dan kesempatan yang sama meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Pendekatan inklusif ini mendorong terciptanya pola pembangunan yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan hubungan setiap warga negara karena saling menghargai dan merangkul perbedaan. Pada dasarnya, kebijakan inklusif memang memerlukan keikutsertaan publik dalam setiap aspek pembangunan dengan tujuan untuk menyelaraskan hak dan kewajiban individu, menciptakan keadilan, kesetaraan, kesempatan yang sama meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Pada tataran praktisnya, inovasi pendekatan dapat menggantikan atau menggeser pendekatan yang lama, menciptakan ruang pendekatan baru yang lebih humanis, serta peluang untuk beradaptasi dari pihak non-pemerintah seperti swasta maupun masyarakat sipil lainnya. Ini merupakan harapan dan peluang supaya kebijakan inklusif dapat terwujud di berbagai sektor di Indonesia. Salah satu problem mendasar yang dapat menjadikan tantangan pengimplementasian kebijakan inklusif di Indonesia adalah berkaitan dengan anggaran, mengingat kebijakan pemerintah lebih menonjol di dalam anggaran fasilitas yang berupa penyediaan sarana, prasarana, dan juga pembiayaan. Yang kedua, konfigurasi aktor dalam kebijakan sosial mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Sektor pemerintah lebih banyak memainkan peran sebagai pembuat kebijakan, pengadilan, dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi, sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek di sektor pemerintah maupun swasta karena di dalam masyarakat terjadi interaksi bidang politik, ekonomi maupun sosial. Tahapan penetapan agenda dan formulasi kebijakan sosial. Peran pemerintah dalam tahapan ini yaitu mencari dan melihat isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat agar dapat masuk dalam agenda kebijakan serta dirumuskan menjadi kebijakan. Peran publik dalam tahapan ini yaitu menyuarakan isu yang sedang dirasakan oleh kalangan masyarakat hingga mendapatkan perhatian para elit politik untuk diperjuangkan agar dapat masuk dalam prioritas agenda kebijakan. Oleh karena itu, kelompok masyarakat menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkan agar isu dapat masuk ke dalam agenda. Peran swasta memberikan banyak informasi kepada pejabat publik yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis mengenai sifat, akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Tahapan implementasi kebijakan sosial. Peran pemerintah di sini ditugasi oleh undang-undang yaitu bertanggung jawab menjalankan program yang harus mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Peran publik dalam tahapan ini yaitu menjalankan kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah selaku pembuat regulasi. Karena tanpa peran atau implementasi dari publik, maka kebijakan ini tidak akan berjalan. Peran swasta dalam tahapan ini membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, evaluasi, dan monitoring kebijakan sosial. Peran dari pemerintah dalam tahapan ini yaitu mengawasi atau memantau agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuan untuk melihat hasil kinerja yang diperoleh pada satu kebijakan atau program yang telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembuatan. Peran publik dalam tahapan ini yaitu memberikan kesan atau testimoni terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah selaku pembuat regulasi agar dapat diperbaiki atau semakin komprehensif terhadap kebijakan yang dirumuskan. Peran swasta dalam tahapan ini yaitu mengkritisi, memberikan masukan terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan hingga memunculkan kebijakan yang lebih komprehensif
dari kebijakan sebelumnya. Saya berserta kelompok 5, Novia, Widi, saya sendiri, Adisha, dan Emrio, dengan judul dan tema monitoring evaluasi kebijakan sosial, identifikasi masalah. Permasalahan monitoring dan evaluasi kebijakan ini berkaitan dengan keterbatasan dana, ketersediaan sumber daya, tidak adanya efisiensi data yang dihimpun, waktu, dan kebijakan yang berdampak pada kelompok lain. Teori yang digunakan, sistem monitoring dan evaluasi meliputi komponen yang saling bekerja sama menuju tujuan bersama dengan menerima input dan output yang terorganisir dalam satu proses transformasi. Temuan penting, sebagian besar warga Kota Batu merupakan penduduk miskin sehingga termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, di mana mereka tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan masyarakat yang lain secara wajar. Kesimpulan dan kritik, diterapkannya monitoring dan evaluasi dalam menanggulangi kemiskinan melalui program bantuan pangan tunai memberikan keuntungan baik secara teknis pelaksanaan program serta acuan dan pemahaman dalam rangka pengawasan pembinaan program PPNT. Berperan dalam membuat video dalam proyek ini serta meringkas materi supaya dapat masuk ke dalam video dengan durasi yang tidak terlalu panjang dan merepresentasikan hasil policy brief yang telah dibuat oleh kelompok kami. Peringkat saya berada di peringkat terakhir dikarenakan pada dasarnya teman-teman saya yang mencari materi sehingga saya dapat menjadikan materi dalam bentuk video.